Halo studio, Richard, studio Richard. Ya, saudara pendengar, Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada, segera kita menuju ke Mall Koko untuk menghadirkan talk show Poltek Par Makassar bersama rekan Meilani dari studio. Richard kami mengucapkan selamat mengikuti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan talk show bersama Politeknik Pariwisata Makassar di kesempatan sore hari ini, hari Minggu 7 Mei 9 Mei ya, 9 Mei 2021. Baik, ini kalau 7 Mei berarti kita mundur puasanya ya. Baik pendengar, kita lanjutkan lagi apa yang sudah menjadi perbincangan kita kemarin bersama dengan Bapak Direktur Politeknik Pariwisata Makassar, Bapak Dr. Andes M. Muhammad Arifin, sambil lupa namanya ya. Kemudian dan juga hari ini kita bersama dengan Bapak Didi Leonardo Manaba, Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata se-Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Melani. Baik, masih dari lantai 2 Mall Pinisi Point dan kita juga mengundang Anda untuk bergabung melalui line telepon kami 3621853 kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar Kota Makassar. Sementara itu Anda juga bisa menggunakan line telepon yang lainnya di 0821 3333 9440. Dan acara ini dapat Anda ikuti melalui siaran kami di FM 94,4, AM di 630 kHz, kemudian audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Playgo, serta Anda bisa juga nonton langsung siarannya di fanpage Pro 1 RRI Makassar, juga di akun YouTube RRI Makassar. Baik, kita awali dulu kebersamaan kita ini dengan satu pertanyaan tentunya ya. Saya ke Pak Direktur dulu nih. Pak Dir, kemarin kan kita sudah ngobrol panjang lebar ini ya tentang kompetensi, kemudian kesiapan-kesiapan yang ada di Poltek Par Makassar. Nah, kalau kita lihat saat ini kondisi pandemi, kemudian sudah ada beberapa pembatasan. Apakah lulusannya nanti, alumninya ini nanti bisa bergerak gitu Pak, di dunia pariwisata yang saat ini mungkin agak sedikit terbatas pergerakannya. Sementara nanti Pak Didi akan menggambarkan seperti apa ya ke depannya dunia pariwisata ini. Silakan Pak Dir. Baik, terima kasih Mbak Melani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Menarik pertanyaannya dengan kondisi yang kita hadapi saat ini di era COVID-19. Ya. Tetapi pada prinsipnya bahwa Politeknik Pariwisata Makassar dalam mengembang amanah sebagai pendidikan tinggi vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul itu tidak patah arang dengan kondisi seperti ini. Kenapa demikian? Bahwa alhamdulillah sebelum COVID datang di 2020, Politeknik Pariwisata Makassar telah mempersiapkan diri untuk menyediakan segala fasilitas yang tidak pernah dimimpikan bahwa ini akan terjadi seperti ini. Tapi alhamdulillah bahwa dengan fasilitas pembelajaran online maupun offline itu sudah tersedia sebelumnya. Sehingga bahwa untuk menghasilkan SDM yang unggul tidak perlu diragukan bagi Politeknik Pariwisata Makassar. Satu, karena fasilitasnya sudah tersedia. Yang kedua, bahwa mahasiswa dibekali dengan bantuan kuota. Begitu pula dengan dosennya. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan proses belajar mengajar, walaupun dengan penuh keterbatasan. Tentu kami menggarisbawahi bahwa pembelajaran untuk teori masih menggunakan online. Tetapi praktek untuk menghasilkan SDM tidak mungkin seseorang bisa terampil kalau tidak melakukan. Nah, oleh karena itu untuk memfasilitasi tersebut, maka kami memulai penerapan ASL, protokol kesehatan, bahwa semua manusia, baik itu pegawai maupun mahasiswa, harus dijamin bahwa yang bersangkutan bebas dari COVID-19. Bagaimana caranya? Harus melalui tes antigen, baru bisa masuk. Yang kedua adalah bahwa di dalam kampus telah diterapkan betul-betul penerapan protokol kesehatan itu. Sehingga bahwa untuk mencapai tadi tersebut
mahasiswanya untuk satu kelas dibagi tiga kelompok, Iya. sehingga semuanya bisa melakukan kegiatan praktek. Sehingga tadi untuk mencapai kemarin kita menyampaikan bahwa semua alumni kompeten, Iya. kita lakukan sedemikian rupa untuk mengantisipasi. Kalau tadi pertanyaannya, apa sih kiat-kiatnya Politeknik Parahyangan Makassar? Iya. Yang satu bahwa mahasiswa harus tetap melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, baik teori maupun praktek. Iya. Tadi dengan dua pendekatan. Oke. Kalau praktek harus kita bagi 3 kelompok untuk satu kelas. Iya. Ya, sehingga memang ekstra, tidak normal sebagaimana ketika sebelum COVID ini. Tetapi kami meyakini bahwa dengan sistem metode yang kami lakukan, insya Allah mahasiswa-mahasiswa ini tetap kompeten pada bidangnya masing-masing. Oke. Itu mungkin gambaran secara umum, sehingga dengan demikian bahwa COVID tetap ada, tetapi proses belajar mengajar juga harus di dalamnya ada inovasi, kemudian ada adaptasi dengan kondisi yang ada, dan paling penting adalah kolaborasi. Oke. Nah, tentu yang menarik saat ini, bagaimana sih dengan proses pembelajaran yang dicanangkan oleh Kemendikbud, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Itulah salah satunya yang sudah diterapkan oleh Politeknik Pariwisata Makassar, dan alhamdulillah saya kira nanti Pak Didi lebih gamblang menyampaikan bagaimana hubungan antara Politeknik Pariwisata dengan dunia industri kepariwisataan itu sendiri. Baik. Mungkin itu gambaran umum Mbak Lena. Baik, terima kasih Terima Pak kasih. Direktur. Saya langsung ke Pak Didi ini. Pak Didi, kondisi pariwisata saat ini bisa digambarkan mungkin di Sulawesi Selatan ya khususnya. Silakan Pak. Secara umum ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam sehat, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua, dan tetap selalu berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Syukur alhamdulillah, saya yang pertama ingin mengapresiasi Politeknik Pariwisata Negeri Makassar. Terima kasih Pak Direktur sudah mengundang kami beserta RRI Makassar tentunya. Jadi kondisi pariwisata ini secara umum, saya mungkin tidak hanya berbicara bagaimana di Sulawesi Selatan, tetapi saya ingin sedikit berbicara secara global, yang mana kondisinya ini betul-betul fluktuatif, naik turun. Ada satu momen, saya tidak usah bicara bagaimana pandemi kita rasakan tahun lalu, karena ini kan sudah hampir 2 tahun, 1 tahun berjalan lah, lebih ya. Saya tidak usah bicara yang tahun lalu, tetapi bagaimana kami sudah sempat menuai harapan di akhir tahun kemarin. Adanya fenomena libur Natal, Tahun Baru, sekolah dan lain-lain, sempat kita ini berharap ada sedikit pergerakan, tetapi toh dengan satu kebijakan dari pemerintah untuk pembatasan dan kebijakan lain yang harus dilakukan saat orang berpergian di bandara, yang dari rapid menjadi antigen dan lain-lain sebagainya, membuat pembatalan itu terjadi secara masif, secara yang terjadi di seluruh wilayah Nusantara. Kemudian yang kedua, sebelum memasuki Ramadan, kita juga menuai harapan, sampai ada beberapa anggota kami di Biro Perjalanan, anggota SITA itu sempat merasakan sedikit adanya pergerakan di wilayah Nusantara, baik itu masuk maupun keluar, domestik, pergerakan domestik. Karena memang ini yang bisa bergerak, Mbak. Kita tidak pesimis, tetapi untuk berharap wisatawan dari luar masuk ataupun kami dari Indonesia keluar itu belum bisa, belum bisa kita lakukan. Nah, pergerakan wisatawan domestik ini yang sempat menuai harapan sebelum masuk Ramadan. Oke. Nah, teman-teman di Biro Perjalanan juga sempat berharap mudik Lebaran ini sudah bisa menuai sedikit ada panen lah. Iya. Iya kan? Iya. Bayangkan sudah hampir 2 tahun kalau kita sudah bisa merasakan paling tidak kita jual tiket, Iya. ya, atau menjual transportasi, fasilitas lainnya dan lain-lain, ini kan bisa ada harapan sedikit. Iya. Tetapi ya, saya tetap katakan alhamdulillah, Iya. itu juga tetap harus dibatasi. Karena
kami juga sadar bahwa apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah, saya rasa itu yang terbaik barangkali untuk menjaga bahwa memang kesehatan itu nomor satu. Ya. Dan kami di industri yakin bahwa hikmah di balik pandemi ini sangat-sangat banyak. Banyak orang sudah tertahan untuk mau berpergian tetapi belum terlaksana Pak Direktur. Tetapi ini akan kita rasakan. Saya di setiap kesempatan saya sampaikan sama teman-teman. Saya bilang sabar semua. Mungkin ini merupakan suatu istilahnya kita kasih panas mesin. Kita start bersama-sama, bersama stakeholder, Poltek Makassar, bersama perhotelan dan lain-lain. Kita kasih panas mesin sebelum nanti barangkali nantinya kita akan gas dan lari kencang. Karena saya orangnya optimis, Mbak. Saya yakin bahwa di balik hikmah di balik pandemi ini kita melakukan yang dikatakan Pak Direktur tadi, kolaborasi, koordinasi, bagaimana kami betul-betul mencari apa sih yang akan diminati oleh wisatawan nantinya, bagaimana karakteristiknya, bagaimana kami membenahi. Itu yang kami lakukan. Kadang-kadang kalau mau lompat tinggi itu memang harus mundur dulu ya. Betul sekali. Harus mundur dulu ke belakang. Betul sekali Mbak. Betul. Nah untuk melompat, persiapan untuk melompat nanti ini kan kita lagi persiapan nih, lagi ancang-ancang sekarang. Kira-kira kita nggak banyak orang mengatakan pandemi ini tidak akan berakhir. Kalau hal itu terjadi, maka apa yang Pak Didi harapkan dapat diberikan oleh Poltek Makassar agar lompatan kita nanti betul-betul lompatan yang bisa menjangkau mengcover 2 tahun yang terpuruk ini. Iya. Persiapan untuk melakukan lompatan itu banyak hal yang harus dilakukan. Salah satunya persiapan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Iya. Nah, itu yang kami sangat berharap dan itu sudah terjadi. Kami berkolaborasi dengan Politeknik Pariwisata Negeri Makassar. Iya. Ya, jadi saya ingin katakan begini Mbak. Kurang lebih mungkin lebih dari 70-80% serapan sumber daya manusia pariwisata di Biro Perjalanan maupun di sektor pariwisata secara umum itu kita dapatkan dari Politeknik Negeri Pariwisata Makassar. Dengan skill yang luar biasa, dengan kemampuan yang mungkin saya bisa katakan bahwa ini beda kalau kita belajar biasa dengan di universitas lain dengan mengasah skill di satu lembaga yang memang memfokuskan bagaimana menggembleng knowledge daripada tourism itu ya. Jadi dia khusus kan, dia tidak ini. Itu menjadikan sumber daya manusia mahasiswa di Politeknik Negeri Pariwisata itu siap pakai. Nah, kemudian belum lagi praktek kerja lapangan yang dilakukan di industri membuat mereka mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa yang pada saat mereka kembali untuk menyelesaikan pendidikan dan keluar sebagai alumni itu serapannya luar biasa. Jadi saya sekali lagi menyampaikan bahwa untuk sumber daya manusia ini adalah satu persiapan yang harus dan wajib kita persiapkan sebelum nantinya yaitu tadi loncatan yang tinggi. Nah selain itu memang pembenahan di destinasi wisata dengan adanya konsep baru fenomena yang nantinya diperkirakan nanti wisatawan akan bukan lagi dia menikmati yang mewah tetapi berbaur dengan penduduk lokal yang namanya konsep desa wisata. Ya. Nah kemudian bagaimana kita juga bisa menyatu dengan alam dan lain sebagainya. Dan itu saya rasa repackaging yang coba dibangun oleh seluruh stakeholder pariwisata untuk mempersiapkan nanti bagaimana pariwisata ini dibuka kembali. Gitu. Pak Dir, sebelum saya ke Pak Dir, saya undang lagi pendengar kita, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0821 3333-9440 atau bisa juga di 3621-853, kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar kota Makassar. Nah tadi Pak, kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat sore. Ya, dari mana ini Pak?
Oke, Pak Rudi di Kalimantan ingin menanyakan kembali tentang peluang kerja setelah berkuliah di Poltekpar Makassar. Baik, itu saja Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Nah, ini kayaknya Pak Dir jawab dulu deh supaya nggak penasaran. Sebentar Pak Rudi masuk lagi nih. Silakan Pak Dir. Baik Pak Rudi. Jadi Politeknik Pariwisata Makassar ini sedang melakukan evaluasi kurikulum yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar. Iya. Tentu karena ini kurikulum kami adalah berlaku di 6 perguruan tinggi, makanya kami berkolaborasi ke 6 perguruan tinggi. Nah, kalau katakan bagaimana tadi peluang untuk bekerja, sebenarnya pertanyaan Pak Rudi menurut kami itu terlalu hanya melihat dari satu sisi. Iya. Harusnya kalau Pak Rudi menanyakan bagaimana peluang alumni Politeknik Pariwisata Makassar untuk menjadi tenaga kerja maupun untuk menjadi wirausaha. Oke. Oh iya, kemarin itu kita sempat ngobrol Pak ya, bahwa tidak semuanya lulusan alumni Poltekpar itu bekerja di instansi, tapi justru membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang sekitarnya ya. Persis. Jadi salah satu pakar pariwisata, Dr. Rian mengatakan kalau Anda mau berwirausaha, maka berwirausaha di bidang kepariwisataan. Kenapa? Berwirausaha di bidang pariwisata adalah yang hanya memiliki modal paling kecil dibanding dengan usaha-usaha yang lain. Nah tentu kalau ditanya bagaimana dengan kesiapan alumni atau mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar, ini saat ini sudah dijawab melalui keterampilan-keterampilan yang telah mereka miliki maupun perilaku-perilaku yang dimiliki. Kalau kita mendengar kemarin pandangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, kalau Anda mau jadi pimpinan, maka jadilah dulu bawahan. Karena di bawahan inilah Anda akan ditempa untuk memahami apa dan bagaimana untuk melakukan kegiatan setelah Anda menjadi pucuk pimpinan. Dan inilah yang dilakukan oleh kami di Politeknik Pariwisata Makassar, sehingga insya Allah peluang untuk bekerja atau peluang untuk berwirausaha sangat terbuka untuk alumni-alumni. Jangankan alumni Mbak Melani, yang saat ini saja mahasiswa, khususnya bidang tata hidangan, bidang tata boga, di malam hari itu mereka semua sudah membuat produk. Setelah produknya jadi, maka dia uploadlah produk-produk itu ke teman-temannya. Ternyata sambil praktek, sambil belajar, insya Allah besok pagi akan laris manis semua apa yang diproduk di malam hari itu. Ini sebagai contoh, masih belajar tetapi sudah mampu berwirausaha. Bagaimana dengan alumni? Alhamdulillah hampir semua kafe yang ada di Sulawesi Selatan itu baristanya adalah alumni-alumni Politeknik Pariwisata Makassar, khususnya dari program studi manajemen tata hidangan dan tata boga. Akhirnya apa? Saya ingin mengatakan kepada Pak Rudi, tidak usah ragu untuk kuliah di Politeknik Pariwisata Makassar karena ada 2 pendekatan di dalamnya. Yang pertama bahwa kita didik mereka untuk berwirausaha, kita juga didik bagaimana mereka untuk menjadi tenaga kerja yang terampil pada bidangnya masing-masing. Saya kira mungkin begitu Pak Rudi, terima kasih kebersamaannya. Kami tunggu teman-teman dari Kalimantan Timur untuk bergabung. Karena apa? Kalimantan Timur ini sangat membutuhkan SDM yang unggul, khususnya di bidang pariwisata. Insya Allah katanya di sana akan menjadi kota negara. Ibu kota negara. Ibu kota negara. Kalau itu terjadi, tentu bahwa pariwisata di sana pasti itu yang terdepan. Terima kasih Pak Rudi. Baik, kita ada penelpon lagi ini. Silakan di 0821 3333 9440. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Agak kecil suaranya Pak, bisa dicoba kembali sebentar. Kita putus dulu ya. Oke, Pak Didi ada mungkin yang mau ditambahkan? Saya mau tambahkan Mbak Melani, terkait dengan pertanyaannya Pak Rudi juga tadi, bahwa SDM pariwisata, lulusan dari Politeknik Negeri Pariwisata itu tidak hanya diserap oleh industri pariwisata, terserap maksudnya, tetapi juga serapannya itu bisa di pemerintahan,
bisa di industri lain yang bukan pariwisata, perbankan misalnya dan lain-lain. Kenapa? Skill dan ilmu yang didapatkan dari Politeknik Negeri Pariwisata, khususnya hospitality, itu bisa terpakai ke semua lini, ke semua industri, ke semua lembaga. Kenapa? Kita diajar, kita digembleng untuk bagaimana menjadi sosok karena saya kebetulan alumni dari Politeknik Negeri Pariwisata juga. Mungkin sebelum ditanyakan saya sampaikan duluan ya. Saya merasakan bahwa penggemblengan itu betul-betul membuat kita dan menjadikan kita menjadi individu pariwisata yang sadar bahwa semua karakter kita diubah, semua karakter kita harus diganti menjadi karakter seorang pariwisata yang betul-betul bisa siap bekerja di industri pariwisata. Begitu. Menarik ini Pak Dir, karena kalau lembaga pendidikan tinggi lainnya mungkin tidak seperti itu ya konsepnya. Tapi ini ada yang disebutkan tadi oleh Pak Didi yaitu hospitality. Nah, hal-hal seperti ini jarang disentuh ya. Kalau di lembaga perguruan tinggi yang lainnya mungkin hanya ilmunya dan seterusnya. Tapi untuk merubah apa istilahnya ya? Attitude kemarin Pak ya, Bapak istilahkan attitude. Nah, apakah ini memang menjadi roh atau nyawa dari lembaga dari Poltek Pari ini Pak? Ya, baik Mbak Melani. Jadi pada prinsipnya bahwa dengan apa yang saya sampaikan kemarin bahwa Politeknik Pariwisata Makassar menggunakan pendekatan ASK, kita betul-betul mengisi dulu kepribadiannya. Bahwa dengan kepribadian sesuai dengan tentu para bidangnya yang dipilih, itu akan lebih mudahkan mereka untuk berlatih. Akan lebih mudahkan mereka untuk belajar. Dan ini terbukti. Pak Didi ini sebenarnya itu alumni Diploma 2 Mbak Melani. Tapi dia bisa buktikan, bisa menjadi pengusaha sekaligus manajer, bisa malah menjadi ketua asosiasi. Nah tentu yang lain akan bertanya, apa saya bisa? Tidak ada yang tidak bisa apabila kita menanamkan diri kita pada perilaku itu sendiri. Maka tadi sampaikan Pak Didi, tidak semua alumni itu bekerja di bidang hospitality, tetapi sebagian ada di pemerintahan. Alhamdulillah di tahun ini kalau tidak salah kurang lebih 20 alumni mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar yang direkrut di bidang pemerintahan, bukan di pemerintahan bidang kepariwisataan, tapi secara umum. Itu apa yang membuat mereka bisa berada di semua sektor itu Pak? Nah, kalau berdasarkan kajian yang kami lakukan, bahwa mereka itu ada di mana-mana, bukan karena ilmu semata, bukan karena keterampilan semata, tetapi 75% itu menurut responden adalah karena perilaku, penampilan yang kita tanamkan selama mereka di Politeknik Pariwisata Makassar. Sehingga dimanapun insya Allah bisa diterima oleh masyarakat. Memang tidak semudah itu untuk mendidik dan melatih Mbak Meladi. Bayangkan setiap pagi bagian kemahasiswaan harus melihat mereka ketika masuk di kampus. Apakah Anda sudah rapi? Apakah Anda sudah siap belajar? Dan ternyata 3 bulan kita lakukan itu, alhamdulillah itu bisa menjadi modal bagi mereka selama kuliah di Politeknik Pariwisata Makassar, dan bahkan itu yang menjadi kekuatan ketika mereka tamat. Kira-kira begitu Mbak. Jadi biar bagaimana kesan pertama begitu menggoda Pak ya. Selanjutnya terserah Anda. Kan saya jatuh cinta kepada seorang karena pandangan pertama. Gitu, Kita undang lagi penelpon kita kalau begitu 0821 33 9440. Nah ini Pak Didi, kalau menurut Pak Didi kira-kira kemampuan dan keterampilan lulusan dari alumni Poltek Par Makassar ini sudah sesuai nggak dengan kebutuhan industri pariwisata? Saya langsung ambil contoh di kantor saya misalnya. Saya hanya melakukan briefing kurang lebih 1-2 kali sebelum menyampaikan kepada mereka bahwa sistem dan implementasi bagaimana kita bekerja di perusahaan itu seperti ini. Di perusahaan saya misalnya. Nah itu hanya 1-2 kali. Selebihnya dia sudah bisa melakukan. Anak-anak yang saya maksud ini anak PKL. Anak PKL itu sudah bisa melaksanakan semua yang kita briefingkan itu. Ya. Nah belum lagi tidak sedikit
mahasiswa PKL dari Politeknik Negeri Pariwisata belum selesai PKL sudah ingin direkrut oleh perusahaan itu. Ini waktu belum COVID terjadi. Nah, saya ingin masuk bagaimana fenomena yang terjadi pada masa pandemi ini. Kan banyak kantor travel tutup, ya. Banyak kantor travel tutup, banyak beralih usaha dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang membuat kita harus menyampaikan kepada anggota bahwa ayolah kita jadi dosen dulu di travel kita masing-masing dalam tanda petik, ya. Kita jadi guru untuk anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut tetap menerima ilmu, walaupun mereka tidak praktek, karena tidak sedikit, tidak jarang anak-anak PKL ini dibawa tur juga oleh travel-travel yang ada di Makassar ini pada saat sebelum pandemi. Tapi pandemi ini kan tidak ada pergerakan, tidak ada sama sekali. Jadi saya sampaikan kepada mereka, jadilah guru atau dosen dulu, begitu. Mungkin ada telepon. Kita undang lagi penelpon, silakan 0821 3333 9440. Tadi sudah ada yang ingin bergabung di 0821 3333 9440. Nah, kalau kita terima dulu ya. Halo, selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Di mana? Iya, dengan Pak Radit di Palembang. Maaf, dengan Bapak siapa? Agak terputus tadi Pak. Iya, dengan Bapak Radit di Sulawesi Barat. Pak Radit di Palopo Utara. Di Polman. Oh, di Polman. Sulawesi Barat ya. Silakan Pak Adit. Terputus ya. Ini agak jauh ini. Tadi Polman atau Kolaka Utara saya kurang ini. Nanti bisa gabung kembali ya di Polman. Pak Dir, kalau tadi disebutkan Pak Didi bahwa gampang membriefing dari Poltekpar misalnya untuk PKL-nya ini. Tapi kalau untuk pandemi sekarang ini Pak, tadi kan sempat menyebutkan tetap daring untuk materi, kemudian praktek tetap ada. Apa yang menjadi persyaratan bagi mahasiswa untuk melakukan menjalani kuliah dengan praktek itu, yang mata kuliah praktek? Baik Mbak Malini, supaya tuntas tadi apa yang disampaikan oleh Pak Didi, bahwa SDM yang ada saat ini adalah memang dibuat dari kurikulum bersama dengan unsur-unsur industri. Artinya apa? Kenapa mereka langsung terampil di industri? Satu, kurikulum dibangun bersama Politeknik Pariwisata Makassar dengan pelaku-pelaku industri. Sehingga bahwa tugas-tugas yang ada di industri, apakah itu ada di travel, apakah yang ada di hotel, itu kita bangun bersama-sama sehingga materi-materi ajar kita berikan itu diturunkan ke unit-unit kompetensi. Saya ulangi, unit-unit kompetensi ini yang belum banyak lembaga pendidikan yang memiliki. Sehingga tadi mengatakan baru 2-3 hari briefing, 2-3 kali briefing sudah kok langsung menguasai. Memang karena di kampus sudah itulah yang mereka diajarkan. Hanya bedanya antara lingkungan kampus dengan lingkungan kerja. Nah itu. Ditahan dulu yang berikutnya Pak. Kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Di mana? Iya, tadi Bapak Radit yang terputus, yang di Polman, Sulawesi Barat. Pak Radit di Polman, Sulawesi Barat. Silakan Pak Radit. Iya, benar. Iya, terang mendengar tadi penjelasan dari Pak Direktur, sangat menarik. Terus Pak Radit, mohon maaf, radio monitornya bisa dikecilkan dulu Pak Radit, karena mengganggu suara Bapak ini di studio kami. Baik, dikecilkan dulu radio monitornya Pak Radit. Iya, langsung saja saya ingin bertanya kepada Pak Direktur ya. Silakan Pak. Yang ingin saya tanyakan, di Universitas Politeknik Makassar membuka berapa jurusan? Apakah masih menerima diploma 2, diploma 3 ataupun S1? Terus untuk melamar pekerjaan kan akreditasi yang utama yang dipertanyakan oleh perusahaan ataupun di bidang manapun. Jadi yang ingin saya tanyakan, Universitas
Poltekpar ini akreditasinya Pak ya? Akreditasi apa? Oke. Apakah B, C, atau A? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Radit di Polman. Pak Direktur, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Radit, jauh-jauh dari Polman. Ya. Ternyata RRI ada di mana-mana. Sama kayak alumninya Poltekpar. Sama ya? alumninya, Ada ya. di mana-mana ya. Yang pertama Pak Radit, ada berapa jurusan? Jurusan hanya 3 Pak. Tapi dari 3 itu di dalamnya ada 8 program studi. Dari 8 program studi itu, 4 program studi diploma 4 dan 4 program studi diploma 3. Artinya sudah tidak ada D2 atau D3. Kemudian apakah sudah terakreditasi? Alhamdulillah kami 8 program studi tersebut semuanya sudah terakreditasi secara internasional. Nah, bagaimana dengan BAN PT? Alhamdulillah ke-8 ini juga sudah terakreditasi. Tentu harus sepaham semua bahwa suatu program studi dibuka itu sudah pasti pada level terakreditasi minimal C. Tetapi bagi kami 5 program studi saat ini sudah terakreditasi unggul. 3 saat ini sedang reakreditasi. Nah, artinya apa? Kalau kita bicara tadi, kalau Pak Radit mengatakan universitas, kami berbeda dengan universitas. Kami politeknik. Karena politeknik, maka dalam proses belajar mengajar itu kita menggunakan pola 70% praktek dan 30% teori. Saya kira ini yang menjembatani sehingga tadi bagaimana dengan lulusannya? Lulusannya tidak perlu ketika mencari pekerjaan tidak perlu membawa ijazah. Cukup membawa 1 lembar sertifikat kompetensi. Dan itulah yang menjadi salah satu acuan di bidang kepariwisata sesuai dengan Undang Nomor 10 2009 yang diturunkan ke PP 52 bahwa sumber daya manusia di bidang kepariwisataan harus tersertifikasi melalui uji kompetensi. Dan alhamdulillah bagi mahasiswa-mahasiswa dan alumni Politeknik Pariwisata mereka sudah dibekali dengan sertifikat kompetensi pada bidangnya masing-masing yang berlaku di 10 negara ASEAN. Tidak perlu diragukan Pak Radit, insya Allah aman untuk bekerja maupun untuk berwirausaha. Baik. Terima kasih. Baik, Pak Direktur, Pak Didi, kita jeda dulu sejenak ya. Setelah yang satu ini kita akan segera kembali lagi. Ajaran 2021-2022 dengan jurusan Hospitality, program studi D3 Manajemen Divisi Kamar, D3 Manajemen Tata Hidangan, D3 Manajemen Tata Boga, dan D4 Pengelolaan Perhotelan. Jurusan Perjalanan dengan program studi D3 Manajemen Bisnis Perjalanan Wisata, D4 Usaha Perjalanan Wisata, dan D4 Manajemen Bisnis Konvensi dan Perhelatan. Jurusan Kepariwisataan dengan program studi D4 Destinasi Pariwisata. Untuk website pendaftarannya, kunjungin websitenya di sbmptnp.kemenparekraf.go.id. Waktu pendaftaran mulai dari tanggal 1 Februari sampai dengan 27 Mei 2021. Raih mimpimu, kamu bisa jadi bagian dari kesuksesan itu. SDM Pariwisata Unggul, Indonesia Maju. Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, absolutely qualified. Baik pendengar, masih dari lantai 2 Mall Pinisi Point Makassar dalam talk show Poltekpar Politeknik Pariwisata Negeri Makassar. Kami kembali lanjutkan perbincangan kita bersama dengan 2 narasumber kita, Bapak Direktur Poltekpar Makassar, Pak Arifin, dan juga ada Ketua Asita Sulawesi Selatan, Bapak Didi Manaba. Nah, Pak Didi bisa diceritakan ini, dulu kan ini kan alumni ya, tadi sudah mengakui bahwa alumni Poltekpar. Bagaimana ketika menjalani pendidikan di Poltekpar, kemudian setelah lulus, kenapa bisa langsung apa istilahnya, apalagi di masa pandemi ini beradaptasi dengan sangat mudahnya seperti itu Pak, silakan. Iya, selain yang dijelaskan tadi Pak Direktur bahwa memang kurikulum dan apa yang kita pelajari di Politeknik itu betul-betul sesuai dengan kemampuan, bakat dan skill individu, apalagi sekarang yang dikatakan tadi kompetensi ya.
adanya sekarang bukan saya ambil contoh yang paling gampang mungkin untuk diutarakan begini. Iya. Sekarang karena kompetensi itu tidak seorang individu apabila dia di biro perjalanan kemampuan skill individunya ini ya katakanlah dia lebih condong mengoperasikan komputer untuk tiketing misalnya. Iya. Nah, dia akan fokus ke situ. Dia sebisa-bisanya tidak lagi mengerjakan yang pekerjaan lain seperti dia akan guiding juga, dia juga menjadi staff dan lain-lain. Tetapi dia fokus di situ. Itu menjadikan dia skill individunya memang lebih fokus di di satu bidang tertentu. Nah, kemudian saya ingin sampaikan bahwa kurang lebih 70% bahasa Inggris saya pelajari di Politeknik Pariwisata Negeri Makassar. Oh, jadi awalnya tidak tahu bahasa Inggris. Saya tidak pernah kursus. Saya tidak pernah kursus bahasa Inggris. 70% saya pelajari. Dulu di kampus yang lama itu kita ada namanya English Week. Di mana dalam 1 minggu itu kami dilarang berkomunikasi di luar bahasa Inggris. Pun dengan petugas yang di luar kampus seperti security dan lain-lain itu semua menggunakan bahasa Inggris. Mau belepotan, mau berantakan, tetap harus pakai bahasa Inggris karena dengan sendirinya ini langsung saya rasakan Mbak Melanie. Begitu saya bekerja di travel, walking guest yang masuk kan dulu masih banyak wisatawan yang langsung masuk ke travel kan, tahun 90-an, awal tahun 2000 dan lain-lain. Itu masuk kami mengaplikasikan ilmu itu. Tetapi kami excuse dulu sama wisatawan itu bahwa saya ini baru lulusan dari kampus, jadi kalau Inggris saya belepotan mohon dimaklumi. Wisatawan itu enggak masalah. Keberanian kita untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris itu yang penting. Jadi di kampus Politeknik Negeri Makassar salah satu hal yang perlu kita syukuri karena kita di Gembleng itu mental. Mental bagaimana kita menghadapi publik, bagaimana kita menghadapi customer, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Itu ilmu yang sangat-sangat berguna pada saat kita sudah berada di industri. Kita di Gembleng ini waktu kita sebelum berkuliah ada yang namanya PDSP. Nah, kita di Gembleng pakai dengan ini Brimob Pak ya, itu Brimob. Jadi kita melalui satu proses bagaimana mental ini betul-betul dibuat bisa menghadapi dunia yang harus berhadapan dengan banyak orang. Jadi yang namanya dunia pariwisata. Walaupun dibully, walaupun dia apa-apain. Karena sudah digembleng sama Brimob nih ya. Betul sekali. Jadi, kan komplain kan banyak. Di betul. dunia pariwisata itu komplain banyak sekali. Nah itu biasanya orang-orang tidak tahu menghandle komplain. Betul sekali. Kalau tidak tahu menghandle komplain, udah hilang lah ini customer ini. That's the strength point. Betul sekali. Jadi memang sekali lagi bahwa mahasiswa ini selalu siap untuk diserap dengan oleh industri. Mahasiswa ini. Nah ini saya langsung bagaimana implementasinya. Jadi di industri itu di masa pandemi ini kan yang saya katakan tadi kita banyak start mesin dulu. Ya, saya sampaikan sama anggota saya yang kurang lebih 300 travel agent di Sulawesi Selatan. Saya bilang ayolah jangan kita berkecil hati. Ya, paling tidak dari dalam kita benahi dulu kantor kita bersihkan. Ya, kemudian ayo kita serap anak PKL dari Politeknik Negeri Pariwisata untuk membantu kita berbenah. Salah satunya adalah bagaimana mereka membantu kita membuat materi-materi promosi sebelum nanti kita jalan. Bagaimana mereka membantu kita membuat repackaging. Jadi kami di Asita membuat yang namanya paket reaktivasi domestik. Karena itu tadi ya kami sadar bahwa yang akan bergerak domestik dulu. Ini kami adaptasi juga dari Kementerian Pariwisata bahwa yang akan bergerak duluan adalah paket wisata domestik. Nah, bagaimana mahasiswa-mahasiswa PKL tersebut membantu kita ya, sangat membantu kita dalam membuat preparation
atau persiapan menghadapi kalau pandemi amin sudah berakhir. Oke. Demikian, Mbak. Pak Dir, tadi sudah disampaikan Pak Didi ada keinginan untuk reaktivasi untuk wisata domestik dulu ya. Nah, kalau dari Poltekpar sendiri, apakah ada strategi khusus atau mungkin apa ya, sedikit mencoba memancing ini mahasiswa, kira-kira ada inovasi nggak untuk bisa membangkitkan pariwisata di masa pandemi? Baik Mbak Melanie. Ya. Kalau memancing bukan memancing, tapi Iya. kami selalu terdepan memberikan contoh kepada masyarakat yang saat ini terpenjara, maksud saya artinya tertahan gara-gara COVID. Iya. Tetapi bagi kami Politeknik Pariwisata Makassar, di 2 bulan yang lalu Iya. kami mencoba memberikan anggaplah semacam pembelajaran bagi masyarakat yang melakukan kunjungan atau berwisata, Ya. baik ke objek maupun ke hotel-hotel. 2 bulan yang lalu kami menempatkan 667 mahasiswa Ya. untuk menginap di 6 hotel, 337 kamar dengan mengunjungi 3 daerah objek wisata. Untuk apa? Salah satunya Mbak Melanie tadi adalah memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa berwisata saat ini sangat dimungkinkan Ya. dengan prinsip kehati-hatian melalui protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan itu banyak memang tantangan. Apakah kita bisa melaksanakan ini? Iya. Tapi ternyata bahwa ketika mahasiswa itu disadarkan bahwa kalau Anda berwisata, baik ketika Anda misalnya masuk ke hotel, harus mengikuti protokol kesehatan. Iya. Kami sampai ke Bantimurung mengikuti protokol kesehatan. Alhamdulillah kegiatan itu selesai. Alhamdulillah tidak ada apa-apa, dalam artian semua kita terhindar dari COVID-19. Iya. Nah, itu baru mahasiswa. Bagaimana dengan dosen-dosen, pegawai di Politeknik Pariwisata Makassar? Ini juga kami buktikan. Iya. Kami ke Tanjung Bira Bulukumba, Iya. semua pegawai kami ajak untuk berwisata. Iya. Mereka masuk ke semua daya tarik yang ada di Bulukumba, menginap di hotel. Alhamdulillah semua juga bisa dilaksanakan. Yang penting tadi komitmennya ikuti protokol kesehatan melalui CHSE itu sendiri. Nah, bagaimana dengan kegiatan proses belajar mengajar? Alhamdulillah saat ini 289 mahasiswa saat ini sedang praktek di dunia industri. Iya. Baik yang ada di travel, di dinas pariwisata, Ya. maupun di hotel-hotel itu. Semuanya berjalan dengan baik. Nah, Oke. artinya apa? Mari kita sama-sama menyadarkan diri kita bahwa COVID memang ada, tetapi kita harus juga menjalankan protokol kesehatan demi untuk diri kita dan tentu dengan orang lain. Oke. Nah, bagaimana dengan kegiatan proses belajar mengajar? Mahasiswa-mahasiswa saat ini pun juga sebagian ada yang belajar ke Bali, Ya. sebagian ada ke Yogyakarta, sebagian ada ke Bandung. Untuk apa? Untuk betul-betul melihat dan belajar bagaimana menyesuaikan kondisi dengan era COVID-19 ini. Oke. Itu dari program reguler. Bagaimana dengan masyarakat? Kami bersama-sama dengan beberapa kepala dinas Iya. melakukan bimbingan teknik bagi masyarakat yang ada di destinasi-destinasi itu sendiri. Dan ini ternyata bahwa sangat direspon. Kemarin saya dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai juga Iya. melaksanakan semacam online seperti ini, Iya. juga menyampaikan alhamdulillah dengan keberadaan Politeknik Pariwisata Makassar yang ada di dinas-dinas pariwisata sangat membantu mereka untuk melakukan dan membuka kegiatan-kegiatan kepariwisataan, tentu tidak lepas dari protokol kesehatan itu sendiri. Nah, ini memang menandakan bahwa kami di Politeknik Pariwisata Makassar siap untuk bersama-sama dengan dunia industri maupun pemerintah, khususnya dinas-dinas pariwisata. Dan Mbak Melanie, insya Allah setelah Lebaran ini kami akan melaksanakan semacam workshop Ya. dengan mengundang semua kepala dinas yang ada di kawasan timur Indonesia untuk bersama-sama menggali, untuk memahami akan bagaimana pariwisata di era kini maupun di masa-masa yang akan datang. Oke. Nah, ini tujuannya apa? Adalah untuk kebersamaan. Karena apa? Politeknik Pariwisata Makassar ini bisa menjadi seperti ini, unggul di kawasan timur Indonesia karena kebersamaan dengan Pentahelix.
Semua mendapatkan dukungan, termasuk dari dunia industri. Jadi ada 2 pendekatan insya Allah kami akan lakukan di setelah Lebaran ini. Iya. Kami bersama dengan dinas-dinas pariwisata, kemudian kami juga akan bersama dengan industri pariwisata. Untuk Oke. apa? Untuk meyakinkan kita bersama-sama langkah-langkah apa yang kita harus lakukan sehingga pariwisata insya Allah akan bangkit sebagaimana tahun-tahun sebelum Baik. COVID. Baik Pak Dir, kita terima kasih untuk penjelasannya dan kita buka kembali ya buat Anda yang ingin gabung di 0821 3333 9440 atau Anda bisa juga komen langsung di bawah video yang sedang Anda saksikan di fanpage Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa langsung komen, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung dijawab sepanjang acara ini. Saya ke Pak Direktur lagi nih ya. Saya Siap. sempat dapat pertanyaan titipan kemarin, saya baru ingat baru-baru ini. Kalau kita menjadi mahasiswa di Poltekpar, kebetulan bukan domisili Makassar nih Pak, Ya. atau wilayah sekitar Makassar, itu apakah ada kemudahan yang diberikan Poltekpar Makassar? Untuk menjadi mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar di dalamnya tidak ada kemudahan. Iya. Karena semua harus mengikuti kriteria persyaratan untuk masuk di Politeknik Pariwisata Makassar. Tetapi setelah dinyatakan lulus, Iya. maka mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari luar kota Makassar, kami menyediakan sarana berupa asrama putra dan putri. Oh, oke. Jadi sekali lagi kami siapkan bagi mahasiswa yang dari luar kota Makassar. Pertimbangannya apa? Ya adalah pertimbangan sosial. Dalam artian kalau misalnya dari Ambon, dari Papua baru akan mencari kontrakan, tetapi bagi kami sudah disiapkan. Nah tentu pertanyaannya pasti Mbak Melani, kalau begitu berapa sih Oh ya. sewanya? Mungkin ini termurah di dunia ini, cuman 700.000 per tahun Mbak Melani. Per tahun, Mbak. Per tahun. Fasilitasnya apa? Di dalamnya ada WiFi, lengkap dengan kamar mandi di dalam, Iya. tempat tidur sudah disiapkan, bagaikan hotel. Oke. Ya, hanya saja tentu ada batasan-batasan sebagai mahasiswa, tidak Iya. bebas untuk keluar masuk. Nah, kemudian fasilitas apa lagi? Kami juga menyediakan fasilitas bantuan biaya yang kurang mampu, gitu Iya. Mbak Melani. Nah, ini setiap tahun kami memberikan bantuan sekitar 125 yang tentu dibuktikan dengan syarat-syarat tertentu. Iya. Kemudian bagi yang berprestasi juga kita akan berikan. Nah, ini semua adalah bagian daripada kepedulian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan dengan tidak memandang anak BABU. Semua memiliki kesempatan yang sama dan kita merekrut pada standar yang sama. Oke. Nah tentu Mbak Melani ini juga ya saya ulangi bahwa kalau Anda mau kuliah di Politeknik Pariwisata Makassar, saya kira di Sulawesi Selatan khususnya Iya. atau kawasan Timur Indonesia, inilah lembaga pendidikan yang murah tapi berkualitas. Oke. Murah tapi berkualitas. Murahnya di mana? Semua kegiatan praktek itu menjadi tanggung jawab oleh negara. Ya, saya ulangi, semua kegiatan praktek menjadi tanggung jawab negara. Jadi kalau praktek tidak perlu keluar biaya sendiri, Pak ya? Itu ya kalau saya bicara agama biasa mengatakan haram hukumnya untuk meminta biaya dari pemerintah, biaya dari masyarakat untuk melaksanakan praktek. Iya. Bayangkan Mbak Melani, setelah Lebaran ini ada kurang lebih 100 mahasiswa akan ke Bali. Oh, Untuk apa? Untuk praktek. praktek. Anggarannya dari mana? Tiket dari pemerintah, akomodasi dari pemerintah, bus dari pemerintah, hotel dari pemerintah. Yang kami belum bisa tanggung adalah uang sakunya. Ya, Iya, luar biasa Mbak Melani. Iya. Nah, oleh karena itu saya mengatakan tadi murah tapi berkualitas. Berkualitas. Maka jangan cari murahan. Oke. Ya, carilah Cari- jangan mencari ijazah tetapi carilah sertifikat kompetensi. Oke. Karena dunia ini mohon maaf, di dunia kepariwisataan saat ini sedang dibangun pegawai-pegawai nanti yang akan bekerja di bidang pariwisataan, Iya. baik di industri maupun di pemerintahan, semua dengan pendekatan kompetensi. Baik. Makanya
adik-adik yang mau kuliah, maka kuliahlah di Politeknik Pariwisata Makassar, karena yang diajarkan akan sesuai dengan unit-unit kompetensi baik yang ada di pemerintahan maupun yang ada di industri itu sendiri. Oke, Pak Dir, terima kasih penjelasannya. Pak Didi, ini sebelum saya lanjut ke Pak Dir untuk persyaratan pendaftaran sebagai mahasiswa baru di Poltekpar, tadi Pak Didi sempat menyebutkan 70% bahasa Inggris itu baru dipelajari di Poltekpar. Nah, kalau mau jadi mahasiswa di sana, apakah memang harus mengosongkan dulu ini gelasnya, berani maju, kemudian modal apa saja ini yang supaya yang mau ikut seleksi ini bisa lulus nih Pak? Kemarin Pak Direktur sempat sebutkan pendaftar sudah 1000-an lebih, sementara yang diterima kuotanya hanya 800-an. Nah, apa yang bisa jadi senjata pamungkas supaya bisa lulus nih? Di dunia pariwisata itu Mbak Melanie, wajib itu bahasa Inggris sudah wajib, sudah kayak bahasa Indonesia. Ya. Jadi persiapan pertama bahasa Inggris ya? Wajib, maksud saya begini, itu sudah kayak bahasa Indonesia. Masih ada bahasa-bahasa asing tambahan yang akan kita pelajari di kampus Politeknik Negeri Pariwisata Makassar. Nah, kemudian di dunia pariwisata kita akan melihat sesuai kebutuhan industri. Bagaimana sekali lagi bahasa Inggris itu wajib, bahasa yang lain juga sebaiknya dipelajari, sehingga untuk mengasah skill individu kompetensi kita, apalagi misalnya ingin menjadi guide ya, menjadi tour guide, ya kita juga harus mampu menguasai bahasa yang lain. Kemudian yang kedua, itu tadi ilmu bagaimana hospitality itu sangat penting. Jadi merubah karakter masing-masing individu kita, ya contohnya ada yang mungkin karakternya agak keras, ada karakternya yang agak lembut, itu semua dirubah menjadi satu karakter hospitality pariwisata yang harus berjalan sesuai apa yang dibutuhkan dunia industri pariwisata. Dan tidak perlu takut ya. Jadi apapun karakternya sekarang, apapun ilmunya, maju aja. Maju saja, akan dibina di betul sekali. Dan bergabunglah bersama Poltekpar Makassar. Caranya sekarang Pak Direktur gimana? Caranya gampang. Sebenarnya sebelum sampai ke gampang, saya ingin mengatakan kenapa kita melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini kita laksanakan adalah rujukannya adalah komitmen dari Pak Presiden bahwa pariwisata harus maju. Bagaimana bisa maju? SDM harus unggul. Nah, tentu bagaimana menghasilkan SDM yang unggul? SDM yang unggul adalah harus dikelola oleh lembaga pendidikan yang memang kredibel. Apa ukurannya kredibel? Apabila lembaga itu sudah terakreditasi. Alhamdulillah Politeknik Pariwisata Makassar sudah memiliki akreditasi unggul. Yang kedua, saat ini juga kami sudah terakreditasi secara internasional. Oleh karena itu kepada calon-calon pendaftar, saya diberikan amanah apabila ada di antara adik-adik calon mahasiswa yang mendaftar dari saat ini jam 5 sampai jam 6, maka saya akan berikan bebas tinggal di asrama khususnya untuk program studi divisi kamar dan tata hidangan. Antara jam 5 sampai jam 6 sore ini Pak ya? Antara 5 sampai jam 6 sore ini. Jadi siapa yang cepat, insya Allah akan bisa bebas masuk di asrama. Saya tidak mengatakan 1 atau 2, tetapi berapa yang mendaftar dari jam 5 sampai jam 6, insya Allah saya akan bebaskan tinggal di asrama selama 1 tahun. Selama 1 tahun? Selama 1 tahun. Jadi caranya sekarang kita mengakses. Sekarang bagaimana untuk masuk di Politeknik Pariwisata Makassar? Tidak susah-susah. Yang pertama, 1, lulus dari seleksi bahasa Inggris. Yang kedua, lolos dari seleksi psikotes. Yang ketiga, lolos dari kesehatan. Yang keempat, lolos dari kesehatan wawancara. Bagaimana caranya semua itu? Gampang. Dengan COVID ini tidak menghalangi Politeknik Pariwisata Makassar untuk merekrut mahasiswa yang terbaik. Bagaimana caranya? Ujiannya dilakukan secara online. Nggak usah ke Makassar dulu. Nanti setelah Anda lulus baru ke Makassar. Jadi tentu, kita akses ke www.poltekpar Makassar. Persyaratan semua tertera di sana. Jadi langsung mengakses ke http://sbmptn
Oke, sebentar. Ya, https://bmp.kemenparekraf.go.id ya, untuk jalur SBM-PTNP. Agak susah ini. Tapi yang jelasnya di situlah alamatnya, dan kemarin Ibu Eta sudah menyampaikan juga bahwa bisa diakses di semua media sosial, Instagram, Facebook, dan juga ada lainnya ya. Ini karena pelayanan Pak Melani. Iya. Jadi zaman now adalah zaman online. Silakan diakses semua media-media online, insya Allah Anda dapatkan di Politeknik Pariwisata Makassar. Baik. Dan satu lagi Mbak Melani, Ya. untuk meyakinkan kepada calon mahasiswa, di Politeknik Pariwisata Makassar tidak ada lagi yang menggunakan papan tulis, Oke, whiteboard, semua dengan alat canggih. baik. Tinggal mencolok, insya Allah materi ajar yang disampaikan oleh dosen sudah online semua. Baik. Baik, Pak Direktur, terima kasih banyak kebersamaannya Baik, sore hari terima kasih ini. Mbak Melani. Pak Didi selaku Ketua Asita Wilayah Terima Sulawesi kasih, Selatan, Mbak terima Melani. kasih banyak. Mudah-mudahan ini menginspirasi semua generasi muda yang ada di Sulawesi Selatan untuk bergabung di Poltekpar, Politeknik Pariwisata Negeri Makassar. Saya Melani Ahmad, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengakhiri talk show ini. Kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali ke studio. Rahmatullah. Nyari kampus yang bagus terus nantinya bisa cepet dapat kerja di mana ya? Ya elah, bingung amat. Kamu kuliah aja di tempat kakak saya dulu. Emang di mana? Poltekpar Negeri Makassar dong. Politeknik Pariwisata Negeri Makassar membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 dengan jurusan Hospitality, program studi D3 Manajemen Divisi Kamar, D3 Manajemen Tata Hidangan, D3 Manajemen Tata Boga, D4 Pengelolaan Perhotelan, jurusan Perjalanan dengan program studi D3 Manajemen Perjalanan Wisata, D4 Usaha Perjalanan Wisata, D4 Manajemen Bisnis Konvensi dan Perhelatan. Juga ada jurusan